Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, welcome to Fun Learning English for Class 8. Hi Kay, how are you student? I hope you are fine. Great. Halo, selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Apa kabar siswa sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Now we are going to learn the next material. There is to give suggestion and to state rules and obligation. Siswa sekalian, sekarang kita akan mempelajari materi tentang memberikan saran dan menyatakan kewajiban atau keharusan. Materi yang terdapat pada KD 3.3 pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Okay student, let's take our teaching objectives for today. They are, seperti biasa diharapkan pada akhir pembelajaran, siswa sekalian bisa mendapatkan tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan memberikan saran dan menyatakan kewajiban atau keharusan. 2. Menyebutkan ungkapan memberikan saran dan menyatakan kewajiban atau keharusan. 3. Merespon ungkapan memberikan saran dan menyatakan kewajiban atau keharusan. Siswa sekalian, dalam kesempatan ini kita akan disajikan materi terlebih dahulu tentang suggestion. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. What will you say? The boy fell asleep in the classroom. Apa yang seharusnya siswa tersebut lakukan agar dia tidak mengantuk? Maybe he should get permission to wash his face. Mungkin dia harus izin keluar untuk mencuci wajahnya. Siswa sekalian, suggestion dapat digunakan dalam bentuk saran, solusi, rencana, dan ide. Dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan should dan should not. Should is either used for expressing an opinion or for giving advice. Sebelum dijelaskan lebih detail, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Rafa, why don't you join us to do Arabic homework? Sorry, Olivia, I had a fever. Really? You should go to the doctor. I'm scared. It will be better if you have been seen by doctor. Okay, maybe this afternoon I will go with my mom. I hope you will get better soon. Thanks. Don't mention it. Siswa sekalian, jika kita perhatikan dengan baik, ungkapan suggestion pada percakapan tersebut adalah ketika Olivia mengatakan, "You should go to the doctor," yang artinya, kamu sebaiknya pergi ke dokter. Siswa sekalian, should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Yang namanya saran berarti tidak bersifat wajib, berbeda dengan obligation atau kewajiban atau keharusan. Pola umumnya, subjek tambah should tambah verb 1. Kemudian pola lainnya, subjek tambah should be tambah adjective atau noun atau adverb. Perhatikan contoh berikut ini. Nisa should drink medicine to get well soon. Nisa sebaiknya minum obat supaya cepat sembuh. You should be calm in the classroom. Kamu seharusnya tenang berada di dalam kelas. Siswa sekalian, untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah should. Contohnya, Irman should not eat sweet and hot food. Irman tidak seharusnya makan yang manis dan panas. Karena hal tersebut, dia mengalami sakit gigi. Untuk membentuk kalimat tanya, kita letakkan should di depan kalimatnya. Contohnya, should we go to the beach? Yes, we should. No, we should not. Siswa sekalian, saat kita menyampaikan saran kepada orang lain, hendaklah kita berhati-hati agar orang lain yang diberi saran tidak tersinggung. Jika kita memberikan saran itu, berarti kita menyebutkan kemungkinan tindakan kepada seseorang. Yuk kita simak ungkapan dan contoh kalimat suggestion berikut ini. Yang pertama ada ungkapan why don't you bla bla bla.
yang berarti mengapa kamu tidak. Contohnya, you look so tired. Why don't you take some time out to sleep? Kamu tampak lelah. Mengapa kamu tidak mengambil waktu untuk tidur? Ungkapan lainnya bisa menggunakan let's yang artinya ayo. Contoh dalam kalimat, let's spend all night reading Holy Al-Quran. Ayo menghabiskan sepanjang malam untuk membaca Al-Quran. Ungkapan lainnya bisa menggunakan dengan how about yang artinya bagaimana kalau. Contoh dalam kalimat, how about cooking chicken soup? Bagaimana kalau memasak sup ayam? Selanjutnya, ungkapan lain bisa menggunakan I suggest that. Saya menyarankan bahwa. Contoh dalam kalimat, I suggest you take medicine so that your fever drops quickly. Saya sarankan kamu minum obat agar demam kamu turun dengan cepat. Ungkapan lainnya, kalian bisa menggunakan you really should atau ought to, yang artinya kamu benar-benar harus atau seharusnya. Contoh dalam kalimat, you ought to eat breakfast before go to school. Kamu seharusnya makan atau sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siswa sekalian, bagaimana sudah dipahami penggunaan suggestion? Kalau sudah, kita akan memasuki materi yang lainnya yaitu penggunaan obligation yang artinya keharusan atau kewajiban. Nah, seperti apa? Mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Is it Friday? Yes, it is. Why? Oops, I forget to wear the scout uniform. What? Do you forget the rule of our school? Every Friday we must wear scout uniform. Otherwise you will get punishment. I think today is Thursday. I know that. What should I do? Well, you have 30 minutes to change your uniform. That's a good idea. Thanks, Dewi. You're welcome. Siswa sekalian, setelah kita memperhatikan tayangan tadi, kita bisa menemukan ungkapan obligation. Ungkapan obligation adalah dalam kalimat, every Friday we must wear scout uniform. Otherwise, you'll get punishment. Setiap hari Jumat, kita harus memakai baju pramuka. Dengan kata lain, kalau tidak, kita akan mendapatkan hukuman. Siswa sekalian, dalam kalimat tersebut menggunakan must. Must is used for expressing necessity by speaker. Artinya, harus atau wajib. Yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Seperti tadi, kalau hari Jumat, siswa tidak mengenakan baju pramuka, maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Siswa sekalian, coba perhatikan pola umumnya. Ada subjek, ditambah must, ditambah verb 1. Yang kedua polanya, subjek, tambah must be, tambah adjective, atau noun, atau adverb. Contohnya, Ahmad must wear OSIS uniform on Monday. Ahmad harus atau wajib memakai seragam OSIS pada hari Senin. Sementara untuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah must. Contohnya, they must not be noisy in the classroom. Mereka tidak harus berisik di dalam kelas. Sementara untuk membentuk kalimat tanya, kita letakkan sama seperti tadi, must-nya diletakkan di depan kalimat. Contoh, must we obey the school rules? Yes, we must. No, we must not. Apakah kita harus mematuhi aturan sekolah? Ya, kita harus atau kita tidak harus. Baiklah, untuk mengecek pemahaman siswa sekalian, mari kita coba berlatih. It's time for quiz. Kalian perhatikan gambarnya. Andy can't do the test. He tries to see his friend's answer. What should Andy do? Oke,
Number 2. Mr. Heru is not feeling well. What should he do? Okay, number 3. It's windy outside. What should the children do? Baik siswa sekalian, sudah bisa ditemukan jawabannya? Mari kita mencoba untuk menjawab bersama. Number 1. Andy can't do the test. He tries to see his friends answer. What should Andy do? Andy tidak bisa mengerjakan ulangan. Dia mencoba untuk melihat jawaban temannya. Apa yang harusnya dilakukan Andy? Ya, betul sekali. Andy should study before the test. Okay, good answer. Number 2. Mr. Heru is not feeling well. What should he do? Pak Heru tidak enak badan. Apa yang harus dilakukan? Yes, he should take a rest. Dia harus beristirahat. It's windy outside. What should the children do? Terjadi angin kencang di luar. Apa yang harus dilakukan anak-anak? Yes, the children should come inside the house. Anak-anak harus segera masuk ke dalam rumah. Baik siswa sekalian, tanpa terasa kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Sebelumnya, let's review our material today. Siswa sekalian, suggestion dapat digunakan dalam bentuk saran, solusi, rencana, dan ide. Dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan should dan should not. Sementara ungkapan obligation adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan must atau must not. Okay, student, the time is up. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.